Halo, assalamualaikum moms. Ketemu lagi di channel Teteh Indri ya. Apa kabar nih sadirek online Teteh semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga kemudahan di semua urusan ya moms ya. Amin. Hari ini Teteh seneng banget karena Teteh bisa nyapa moms lagi ya. Di video kali ini Teteh hanya mau mengajak moms untuk bersih-bersih area dapur ya moms ya. Karena Teteh sudah lama ya, sudah hampir beberapa hari tidak upload keseharian Teteh. Jadi baru kali ini Teteh upload lagi, tapi mohon maaf ini hanya membersihkan bagian dapur karena memang sudah lumayan cukup kotor ya moms ya. Hampir 1 minggu ya Teteh belum lap-lap gitu ya bagian-bagian perintilan-perintilan yang ada di dapur Teteh. Meskipun ini tidak semuanya Teteh bersihkan karena ada beberapa tempat yang memang agak sulit untuk Teteh jangkau gitu ya karena harus menggunakan tangga. Dan Teteh rasa yang bagian atas memang belum perlu Teteh bersihkan, hanya bagian yang kelihatan aja, yang bawah aja gitu ya moms ya. Oh ya, sampai di menit kesekian ini, dari mana aja nih yang nonton video Teteh boleh absen dong moms di kolom komentar ya. Nanti Teteh balas satu persatu, hatur nuhun sebelumnya. Nah kalau misalkan moms yang lagi nonton video ini masih repot dengan pekerjaannya sama ya moms ya. Jadi Teteh temenin yuk sama-sama kita bebenah gitu ya. Atau yang mungkin belum bebenah dapur, pas ngelihat Teteh bebenah dapur yuk bareng-bareng ya kita beresin dapurnya supaya kalau pas nanti kita masak atau berkegiatan di dapur itu lebih semangat ya moms ya. Kalau misalkan dapurnya itu sudah kelihatan bersih gitu ya. Nah Teteh juga sebetulnya ini video Teteh mulai di sore hari ya. Karena tadi Teteh sudah selesai masak, cuman Teteh tidak videokan ya moms ya. Jadi ini adalah aktivitas setelah Teteh memasak sebetulnya ya. Jadi sekalian aja Teteh bebenah gitu. Dan ada beberapa tempat yang memang Teteh pindah-pindahkan ya supaya mudah gitu ya. Kalau misalkan Teteh mau ngambil sesuatunya gitu ya moms ya. Nah seperti ini Teteh mau pindahkan tempat rak makanan di pojok supaya tidak susah kalau Teteh mau mengambil seperti saus kecap gitu ya karena tempatnya sebelumnya ada di pojokan gitu. Jadi Teteh bikin nyaman aja deh karena kan yang ada di dapur kebanyakan adalah Teteh gitu ya. Jadi Teteh pengen lebih mudah aja. Nah ini adalah perintilan-perintilan yang biasa Teteh pergunakan ya moms ya, atau kebutuhan yang biasa Teteh pergunakan. Teteh tempatkan ini minyak deket kompor supaya mudah ya di sebelah kanan pas ngambil. Kemarin sebelumnya Teteh simpan di sebelah kiri kompor tapi ternyata agak susah gitu ya kalau misalkan Teteh mau masak itu. Jadi kagok aja gitu kalau menggunakan tangan kiri. Jadi Teteh pindahkan aja ke sebelah kanan. Jadi supaya lebih mudah aja gitu ya. Lebih simpel kalau masak jadi nggak riweh gitu ya moms. Nah ini tadi ada beberapa sambal juga ya yang Teteh rapikan tadi di nampan itu. Nampan itu sebetulnya untuk menyimpan makanan atau snack-snack di meja makan, tapi karena Teteh tidak pergunakan ya sudah Teteh pergunakan aja untuk menyimpan minyak, terus ada saus kecap, ada cuka gitu ya, ada beberapa, ada bawang goreng kalau nggak salah itu ya, dan juga ada saus sasetan. Nah ini posisi si tempat bumbu juga Teteh pindahkan sebelah kanan. Ini Teteh mau bersihkan. Sebetulnya ini tidak terlalu kotor ya moms ya. Karena memang tempat Teteh atau dapur Teteh itu kan di atas. Jarang banget, jauh banget dari debu gitu ya. Dan di belakang itu kan banyak pohonan besar. Hanya saja ini kotornya itu terkadang kalau misalkan kena cipratan minyak kalau pas Teteh lagi masak gitu ya. Jadi ya sudah sekalian Teteh lap-lapin aja. Ini Teteh menggunakan lap basah dan ini Teteh tidak perlihatkan ya. Setiap Teteh selesai mengelap satu bagian itu Teteh cuci lagi ya si elapnya itu menggunakan Mama Lemon ya. Kalau menggunakan Mama Lemon itu terasa lebih bersih moms kalau menurut Teteh ya. Dan ini lanjut Teteh mau bersihkan dulu dinding-dinding atau wallpaper yang ada di belakang kompor ya karena biasanya itu banyak cipratan minyak. Tapi biasanya Teteh itu kalau misalkan selesai masak itu selalu Teteh lapin ya si wallpaper ini karena pastinya kalau misalkan lama atau di
didiamkan itu nanti akan susah gitu ya kalau dibersihkan gitu. Makanya teteh setiap selesai masak dipastikan teteh langsung dielapin, termasuk si kompor-kompornya juga ya moms ya. Di bagian bawah kompor juga teteh elapin, diangkat sedikit si kompornya gitu ya supaya kotoran yang ada di bawahnya itu terangkat. Nah, di sini pastinya mom juga sama ya, melakukan hal yang sama seperti teteh gitu ya. Pastinya dielapin semua bagian-bagian dapur atau perintilan yang ada di sekitaran kompor, karena pastinya kalau masak itu pasti nyiprat-nyiprat si minyaknya lah atau kaldu atau sayuran gitu ya moms ya. Nah, ini lanjut ke pojokan. Di sana itu ada 2 rak. Rak paling atas teteh simpan untuk menyimpan pertepungan. Nah, tepung-tepung itu teteh masukkan ke dalam toples ya. Masing-masing toples itu teteh kasih nama ya moms ya. Karena teteh itu kan pelupa. Kadang-kadang kalau misalkan pas menggunakan perlu terigu gitu ya, salah ngambil tapioka, akhirnya jadi bukan bikin gorengan malah jadi bikin cireng gitu ya moms ya. Makanya teteh kasih nama aja di masing-masing toplesnya, jadi biar tidak lupa dan biar cepet gitu ya kalau misalkan kita mau masak gitu. Nah, lanjut teteh juga membersihkan sebelahnya ya. Yang sebelah ini bagian atas adalah minuman-minuman ya moms ya, seperti teh, gula, kopi, ada kopi sasetan juga, kemudian ada gula aren, kemudian ada minuman dingin gitu ya. Teteh mau lapin dulu bagian atasnya, setelah itu baru teteh mau tata lagi satu persatu ke tempatnya masing-masing ya moms ya. Nah, kemudian di sini teteh juga mau ngelapin bagian bawah. Yang tengah tadi teteh sudah bersihkan ya moms ya, tapi mohon maaf tidak tervideo. Yang bagian tengah itu adalah tempat untuk menyimpan perbakingan ya moms ya. Jadi kayak pewarna makanan, ada soda kue, ada baking soda, kemudian ada vanili kayak begitu-begitu ya moms ya. Dan juga ada bubuk wijen. Pokoknya apa yang diperlukan untuk kebutuhan membuat kue atau snack-snack. Sisanya itu yang kira-kira tidak awet lama teteh simpan di dalam kulkas ya moms. Nah, lanjut bagian bawah ini adalah perbumbuan ya moms ya. Di sana itu teteh biasanya nyimpan terasi, kemudian ada kemiri, ada lada bubuk, ada kapulaga, ada cengkeh, pokoknya perbumbuan dan rempah yang teteh sengaja simpan di dalam botol supaya awet dan tidak terkena moms ya, debu atau cipratan apapun lah gitu. Jadi lebih awet kalau misalkan disimpan di dalam toples gitu ya. Nah, teteh juga menyimpan seperti ketumbar, bubuk ketumbar, terus kemudian ada jintan ya, kalau nggak salah jintan, dan juga oregano, dan itu ada pala, semacam rempah-rempah seperti itu ya moms ya. Teteh kasih lihat sama moms tadi, teteh simpan di dalam tupperware atau toples-toples kecil ini ya. Dan ini makanan ini jarang sebetulnya teteh pergunakan ya, kecuali kalau misalkan teteh pas bikin makanan Padang, masakan Padang atau masakan yang berempah baru teteh pergunakan ya. Karena hari-hari teteh hanya menggunakan bumbu dasar aja seperti garam, gula, kaldu sapi atau kaldu ayam, sasa, dan juga terasi, biasanya seperti itu ya. Nah, ini di sini teteh juga sudah punya stok makanan instan untuk bapak teteh ya moms ya. Jadi bubur instan, tapi jarang banget teteh kasih ya. Teteh ini kalau misalkan beli buriam seperti ini belinya online ya moms ya, jarang banget teteh beli di supermarket karena harganya lumayan cukup murah ya. Dan teteh juga kalau beli biasanya banyak untuk stok 1-2 bulan ya. Dan lanjut ini teteh bersihkan juga perbumbuan racikan gitu ya. Ada bumbu sayur asam, ada lodeh, ada ayam goreng, nasi goreng gitu ya. Ini banyak banget bahan yang memang sudah habis di dapur teteh ya moms ya, karena teteh sudah lama tidak berbelanja gitu ya. Biasanya teteh hanya berbelanja pas yang diperlukan aja ke warung terdekat. Kalau misalkan pas teteh lagi keluar rumah gitu ya. Karena teteh itu biasanya kalau belanja bulanan itu ke supermarket yang paling dekat rumah hanya di Superindo ya moms ya. Teteh belum sempat videokan nanti ya. Kalau teteh belanja insya Allah teteh nanti spill sedikit-sedikit ya belanjaan teteh. Nah, lanjut ya moms ya, ini sudah selesai. Ini adalah cucian piring yang tadi bekas teteh masak ya. Biasanya teteh itu kalau misalkan
sore setelah masak atau setelah makan tidak pernah menyisakan atau membiarkan cucian piring menumpuk ya moms ya, karena teteh itu lebih suka dapur itu dalam keadaan bersih ketika kita tidur. Jadi kalau misalkan pagi-pagi bangun tidur teteh masuk ke dapur itu, kalau sudah bersih itu nggak tahu kenapa ya moms ya, jadi semangat aja untuk bikin makan atau untuk beraktivitas lagi di dapur. Tapi kalau misalkan berantakan itu rasanya moodnya hilang ya moms ya, jadi males banget untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi diusahakan sebelum tidur teteh sudah bersih-bersihkan bagian dapur. Nah ini untuk alat-alat mencuci piring, teteh juga mau bersihkan ya moms ya. Di sini teteh memang zinknya itu tidak menggunakan zinc yang teteh beli ya, tapi teteh bikin sendiri dan ini kurang lebar ya moms ya. Kalau kedalamannya teteh sudah cukup ya, tapi lebarnya itu kurang gitu. Jadi memang waktu pas teteh pembuatan dapur itu teteh salah perhitungan ya, tapi tidak apa-apa, harus disyukuri aja. Alhamdulillah masih punya tempat cuci piring gitu ya, daripada harus turun ke bawah, karena di bawah pun ada dapur tapi teteh jarang banget mempergunakan di bawah ya, karena memang teteh lebih sering beraktivitas di atas gitu ya moms ya. Nah ini teteh simpan lagi ke tempatnya masing-masing. Dan untuk spons untuk cuci piringnya teteh juga cuci ya moms ya. Biasanya setelah cuci piring si sisa dari sunlight atau mama lemon atau apapun itu teteh siramkan ke lap ya, lap yang tadi teteh pergunakan. Jadi nanti teteh mau sikat atau mau bersihkan si lapnya itu dengan mama lemon. Dan ini untuk sponsnya juga teteh cuci ya moms ya. Nah lanjut, di sini juga teteh tadi sudah membersihkan seluruh bagian bak tempat cuci piringnya ya, tapi mohon maaf tidak kerekot lagi gitu ya. Biasanya teteh cuci semua bagian ya, dari ujung ke ujung, dari pojok ke pojok, atas bawah kiri kanan, pokoknya semua teteh cuci ya moms ya gitu, udah bersih. Nah ini dia moms penampakan dapur teteh sekarang ya, sudah rapi, sudah bisa teteh tinggalkan gitu ya. Kalau misalkan mau istirahat juga keadaan dapur sudah bersih, sudah tertata rapi gitu ya moms ya. Dan itu dia barang-barang sebagian yang ada di atas teteh belum sempat bersihkan, tapi teteh teteh percaya kalau itu tidak terlalu kotor ya moms ya, karena sebetulnya teteh sering banget bersihkan tanpa di video gitu ya moms ya. Nah ini di pojokan dekat wastafel teteh itu ada jendela ya. Kalau misalkan moms yang sering ikutin video teteh mungkin tahu perkembangan dapur teteh waktu itu seperti apa gitu ya. Nah ini dia dapurnya, ada jendelanya yang menuju keluar ya moms. Jadi kalau pagi siang malam itu udaranya enak masuk dari samping gitu ya, seger banget. Tapi kalau malam biasa teteh tutup ya moms ya si jendelanya karena takut hujan. Dan ini dia, mungkin ada yang bertanya di mana teteh simpan piring-piring, gelas dan lain-lain. Karena memang teteh di bak di bawah dapur meja dapur itu teteh belum bikin lemari-lemari ya. Jadi teteh masih punya rak piring, jadi teteh simpan si piring-piring dan gelas dan alat-alat lain yang biasa teteh pergunakan untuk memasak. Sedangkan sisanya teteh masih simpan di bawah atau di kolong meja dapur ya moms ya gitu. Doakan teteh supaya teteh bisa menutup bagian kolong dapur dengan lemari gitu ya, supaya nanti bisa tersusun rapi gitu ya moms ya. Nah ini dia penampakan dapur teteh, alhamdulillah sudah bersih. Hatur nuhun ya moms ya yang sudah nonton video teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.